Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Sahabat Nukidan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenal tentang apa itu motherboard ya. Motherboard adalah tempat di mana semua perangkat keras itu akan diproses datanya di sini dan terutama ini adalah prosesor teman-teman. Nah, jika teman-teman punya komputer, ini prosesornya termasuk yang juga rentan kerusakannya, dan ini adalah proses motherboard saya yang sudah tidak bisa dipakai lagi ya. Kalaupun mau dipakai juga memang harus diperbaiki, cuman nggak ada di sini ya teman-teman. Ini karena setelah dianalisa dari komponen-komponen yang ada, hardware-nya, dan ternyata ini sudah tidak bisa dipakai ya, karena ketika hidup teman-teman ya, semuanya hidup. Jadi teman-teman ketika mencoba komputer, teman-teman lepaskan dulu kabel yang menghubungi harddisk teman-teman ya. Ini tempat colokan harddisk teman-teman ya, dilepas dulu semuanya, dan juga kabel colokan. Ini kabel colokan untuk menghubungkan, untuk menyuplai listrik ke harddisk teman-teman. Ini adalah namanya power supply teman-teman. Jadi juga dilepas agar ketika komputer diuji coba tidak menyebabkan harddisk itu sering mati mendadak, hidup mati, yang dapat menyebabkan kerusakan, karena dia terbuat dari seperti lempengan yang berputar. Berbeda dengan seperti flash disk teman-teman ya. Flash disk ini kenapa mahal? Karena dia bukan seperti lempengan yang berputar teman-teman ya, sehingga dia lebih tahan dibandingkan harddisk dan lebih cepat memproses data. Makanya kalau untuk partisi C sangat disarankan memakai SSD teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman melihat komputer teman-teman dihidupkan, kipasnya hidup secara normal, akan tetapi ya di sini teman-teman ya di layar tetap hitam, tidak memunculkan BIOS-nya. Maka itu analisanya bahwasanya mainboardnya bermasalah teman-teman, rusak. Karena bisa kita uji ketika kita lepaskan kabel VGA teman-teman ya dari mainboard. Ketika dalam kondisi hidup, dia akan memunculkan tampilan bawaan dari si monitor teman-teman, apa mereknya akan muncul. Ketika dicolokkan, dia akan mengkoneksikan yang ada di motherboard teman-teman. Nah, itu gambaran singkat mengenai analisa kerusakan pada motherboard teman-teman. Nah, secara ringkas teman-teman, ini adalah komponen yang ada di motherboard teman-teman. Nah, kita bahas secara singkat teman-teman ya, yang dominan ya. Ini adalah lampu indikator untuk menjelaskan bahwasanya motherboard dalam posisi standby, hidup ya. Kalau kita cabut power supply dari motherboardnya, maka ini akan mati sendiri. Ini ada tempat colokan, seperti kita bisa pasang WiFi card teman-teman ya. Kemudian ini adalah GPU atau graphic card ya, VGA card istilah lainnya teman-teman ya. Dan ini adalah tempat colokan kabel data SATA yang menghubungkan ke harddisk maupun yang SSD ya, harddisk ataupun SSD. Ini teman-teman ya. Dan ini tempat colokan USB yang akan
tampil yang berada di depan CPU, kemudian untuk reset, kemudian lampu indikator, kemudian untuk power teman-teman ya. Dan ini tempat untuk pemasangan RAM teman-teman ya. Di sini teman-teman ketika membeli RAM harus dicocokkan dengan jenis motherboardnya, apakah mendukung RAM DDR3 atau DDR2 atau DDR4 teman-teman ya. Biasanya di sini ada keterangannya bahwasanya ini adalah DDR3 teman-teman, bisa dicek misalnya di motherboard itu. Kemudian ini adalah tempat peletakan prosesor teman-teman ya. Dan perlu diketahui setiap prosesor itu ada tandanya seperti di sini. Untuk meletakkannya itu harus pas teman-teman ya. Ini ada segitiga di sini teman-teman ya. Nah, ini juga begitu, ada segitiga sini. Nah, maka dicocokkan di sini. Kemudian kita pasang juga di sini kipasnya teman-teman. Nah, ini standarnya pakai beginian teman-teman ya. Kalau mau lebih dingin lagi ada yang model water cooling ya teman-teman. Nah, ini adalah colokan untuk kipasnya teman-teman. Di sini harus dicocokkannya ada seperti sekat itu, dan ini juga ada sekat supaya tidak salah memasukkannya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Dan ini adalah untuk kabel penyuplai listrik dari power supply teman-teman, seperti ini. Ini ada seperti soket teman-teman ya. Nah, begitu ada soketnya, begitu juga ada soketnya. Jadi ketika dipasang harus paskan dengan soket ini supaya mengikat gitu. Dan ini juga ya untuk pemasangan power dari power supply. Ini ada juga sepertinya, seperti ini teman-teman ya. Ada soketnya juga, jadi harus dipaskan juga dengan di sini ya. Di sini ada posisinya teman-teman ya. Ada di sini kayak soketnya juga. Nah, di sini yang akan menghubungkan perangkat yang ada di luar. Ini VGA mainboard bawaan teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak punya seperti apa namanya itu GPU, VGA card eksternal, maka bawahnya ini teman-teman ya, dipakai ini. Dan ini untuk keyboard sama mouse teman-teman. Ini model lama ya, model jadul, dan dah jarang kita dapati mouse sama keyboard itu dengan kepalanya itu seperti ini. Kemudian ini USB 3.0 ya, 3.0 ada muncul tulis ini USB 3.0. Ini lebih kencang ya teman-teman. Dan ini ada lagi dua lagi yang 2,5. Ini untuk kabel telepon atau untuk LAN atau untuk internet yang menghubungkan ke Telkom. Ini untuk suara, injek suara, speaker. Ya teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman ya, gambaran singkat mengenai motherboard teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Nah, ada belum lagi, ini adalah tempat baterai CMOS teman-teman. Ini baterai CMOS-nya. Dipasang jangan terbalik teman-teman ya. Yang ada tulisan berada di atas, yang tidak ada tulisannya itu kita letakkan di dalamnya. Fungsinya adalah untuk mengotomatiskan jam. Jadi ketika ada mati pun mau berapa hari, selama baterainya masih awet dalamnya nih, maka kita tidak perlu mengupdate jam teman-teman.
Jadi kalau ada teman-teman punya komputer atau laptop waktunya nggak selalu harus direset, maka itu analisanya kemungkinan baterai CMOS teman-teman ya, ini CMOS sudah habis dan harus diganti teman-teman. Demikian teman-teman video singkat ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.